Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, anugerah terindah yang diberikan Allah kepada kita adalah kehidupan. Dan kita harus bersyukur atas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat kehidupan ini? Yaitu meningkatkan kualitas hidup kita, kemudian berjuang dan bertanggung jawab untuk bisa meraih sukses bahagia kita, dan tentunya dengan kesuksesan dan kebahagiaan itu kita bisa memberikan makna hidup kita kepada orang lain atau bermanfaat buat orang lain. Saudara-saudaraku, tidak mudah untuk bisa meraih sukses bahagia. Karena di dalam proses meraih sukses bahagia itu pasti kita menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, hambatan, dan lain-lain. Tapi setiap kita pasti punya keyakinan bahwa tidak ada orang yang sukses itu tanpa ujian, tanpa cobaan. Dan Napoleon di dalam catatannya mengatakan bahwa kemuliaan besar itu bukan terletak pada kenyataan bahwa seseorang tidak pernah jatuh, tapi terletak pada kenyataan bahwa kita selalu bangkit setiap kali kita jatuh. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita berusaha untuk bangkit dalam keterpurukan, bagaimana kita untuk selalu tersenyum di dalam kesulitan, bagaimana kita untuk selalu bahagia di dalam penderitaan, bagaimana kita selalu optimis di dalam problematika hidup yang kita hadapi. Itu yang paling penting. Dan ini adalah ciri khas seorang yang memiliki mental petarung atau mental pemenang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang ceria ini, saya akan menyampaikan 4 poin dari 7 poin perbedaan mental petarung dan mental pejuang atau mental pemenang, mental petarung, mental pemenang vs mental pecundang. Mental pemenang itu adalah orang yang mampu mengendalikan keadaan. Ya, dia tidak dikendalikan oleh keadaan. Nah, biasanya seorang yang memiliki mental pemenang itu fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Tapi berbeda dengan seorang yang mentalnya adalah mental pecundang. Dia selalu dikalahkan oleh keadaan, dia dikendalikan oleh keadaan. Makanya pecundang itu depresi, stres, frustasi, dan selalu menyalahkan takdir. Nah, dari 4 poin ini, ada satu hal yang paling pondasi. Apa 4 poin ini? Yang pertama adalah perbedaan mental pemenang dan mental pecundang itu adalah dalam hal menghargai waktu. Ya, ini pondasi sekali bahwa seorang mental pemenang itu selalu menghargai waktu. Ya, selalu berusaha bagaimana waktu yang hilang itu menghasilkan kebaikan. Waktu yang hilang itu menghasilkan pekerjaan yang berkah. Waktu yang hilang itu menghasilkan rezeki yang halal. Waktu yang hilang itu menghasilkan persahabatan, persaudaraan, silaturahim. Waktu yang hilang itu menghasilkan makna hidup. Nah, itu seseorang yang memiliki mental pemenang. Adapun orang yang memiliki mental petarung, mental pecundang, itu selalu tidak pernah menghargai waktu. Ya, tidak pernah menghargai waktu dan tidak peduli dengan waktu yang hilang. Ya, tidak peduli dengan kesempatan yang hilang. Padahal waktu atau kesempatan itu adalah umurnya. Betapa banyak orang-orang yang membayar waktunya. Ya, kita lihat orang-orang yang berada di rumah sakit adalah orang-orang yang sedang membayar waktunya dengan uangnya. Ya, saudara-saudaraku, seorang pecundang itu tidak pernah berpikir waktu yang hilang itu harus menghasilkan kebaikan. Waktu yang hilang itu harus menghasilkan pekerjaan yang berkah, halal, dan rezeki yang tentunya juga berkah dan halal. Seorang pecundang itu tidak pernah memikirkan dan berusaha menjadikan waktunya itu berbanding lurus dengan upaya dia menghasilkan makna hidup. Padahal kita tahu bahwa Allah di dalam Al-Quran selalu bersumpah demi waktu, demi masa. Saking pentingnya waktu, saking berharganya waktu atau kesempatan itu. Nah, yang kedua, seorang pemenang itu adalah memiliki semangat optimisme di dalam hidup. Berbeda dengan seorang pecundang. Seorang pecundang itu selalu pesimis di dalam hidupnya. Seorang pemenang itu punya keyakinan yang kuat di dalam dirinya bahwa dia bisa menghasilkan
kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidupnya, tentu dengan keyakinannya kepada kuasa Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, dan dia selalu bermohon kepada Allah untuk dibimbing, untuk dituntun di dalam perjalanan hidupnya. Dan kemudian dia yakin kepada potensi-potensi yang diberikan Allah kepada dirinya, karena setiap orang memiliki potensi tentunya. Nah, berbeda dengan pecundang. Pecundang ini selalu pesimis. Ya, pecundang ini selalu berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada dirinya, berprasangka buruk kepada keadaan. Ya, itulah ciri khas seseorang yang memiliki mental pecundang. Semua salah di mata seorang pecundang. Ya, tapi kalau di mata seorang pemenang semua adalah kesempatan, kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesempatan untuk bisa berjuang meraih kebahagiaan. Nah, pecundang biasanya tidak peduli dengan keadaan, tidak peduli dengan tadi hilangnya waktu di dalam kehidupannya. Makanya pecundang itu menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, ya, untuk hanya sekedar nongkrong, ya, kemudian tidur, kemudian makan, dan tidak ada aktivitas yang lebih bermanfaat. Ya, seorang pemenang memang minum, memang makan, memang istirahat. Tapi seorang pemenang itu punya waktu yang begitu banyak, punya kesempatan yang begitu berharga untuk berjuang meraih sukses bahagianya. Nah, kemudian yang ketiga, seorang pemenang itu selalu menatap masa depan, berjuang untuk meraih masa depannya. Dan menyusun langkah-langkah strategi bagaimana untuk bisa meraih masa depannya. Dan punya komitmen hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan kemarin harus lebih baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan seorang yang memiliki mental pemenang itu menjauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan seorang pecundang. Pecundang itu tidak peduli hari-harinya, apakah esok lebih baik atau tidak dari hari ini, dia tidak peduli. Apakah hari ini lebih baik atau tidak dari kemarin, dia tidak peduli. Nah, itulah ciri khas seorang pecundang, ya. Dan seorang pemenang itu berusaha, ya, dia fokus kepada masa depan. Harapan dia hidupnya lebih baik, harapan dia pekerjaannya lebih baik, rezekinya lebih baik, masa depannya lebih baik. Itulah ciri khas seorang pemenang. Dan seorang pemenang itu dia memiliki yang keempat, dia memiliki integritas. Ya, dia memiliki integritas, dia punya rasa tanggung jawab, dia jujur, dia amanah, dia disiplin, dia menepati janji, dia memiliki kepedulian, dan dia memegang prinsip-prinsip kemenangan, prinsip-prinsip kesuksesan. Nah, berbeda dengan seorang pecundang, dia nggak punya integritas. Bagaimana orang yang tidak punya integritas mau sukses, mau bahagia? Sangat mustahil, ya. Makanya jangan pernah memiliki mental pecundang, tapi milikilah mental pemenang. Dan yang luar biasa, Al-Quran dan hadis menyemangati kita untuk selalu memiliki mental pemenang, bukan mental pecundang. Kita lihat di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan kemudian Rasulullah juga mengingatkan agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat buat kita, dan banyak berdoa, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat-sifat lemah. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga mengingatkan kita bahwa kita adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah, ya, yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Dan tanggung jawab kita mengajak mereka berbuat baik, mencegah mereka berbuat mungkar, dan kita beriman kepada Allah. Itu Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110, dan di ayat 139 Allah mengatakan, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Semoga kita semua memiliki mental pemenang, mental petarung, dan kita menguasai kehidupan kita. Dan negeri ini hanya bisa diperjuangkan oleh orang-orang yang memiliki mental pemenang. Semoga kita diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan berjuanglah agar kita menang. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam motivasi pagi ini. Dan saudara-saudaraku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.